Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sedulur semua sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KP Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu yang lalu, Densus 88 menangkap orang-orang yang terlibat di dalam jaringan terorisme di tanah air ini. Di antara mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai anggota Front Pembela Islam, FPI. Atau kalau hari ini lebih tepatnya dikatakan sebagai anggota mantan ormas terlarang, mantan anggota FPI. Baik pada penangkapan gelombang terbaru atau terakhir maupun penangkapan gelombang beberapa waktu yang lalu sebelum ada peristiwa teror di Makassar dan Mabes Polri kemarin. Beberapa dari mereka mengaku sebagai simpatisan atau anggota FPI. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah mengaku pernah berbaiat kepada ISIS, jaringan terorisme internasional. Dan lebih mengejutkan lagi bahwa pengakuan mereka pada saat berbaiat ISIS di Makassar adalah dalam satu ruangan, dalam satu acara bersama sekretaris mantan ormas terlarang dalam kurung FPI, yaitu Munarman. Nah, terkait dengan hal ini, Najwa Shihab dalam sebuah acaranya, narasi, menghadirkan sejumlah pembicara untuk membicarakan fenomena itu, termasuk Munarman juga dihadirkan. Nah, tentu saja kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Najwa Shihab untuk menanyakan video atau pengakuan para mantan FPI itu tentang keterlibatan Munarman dalam satu acara baiat ISIS yang dirinya ada di situ pada tahun 2015 yang lalu. Dan ada satu pemandangan yang menurut saya adalah lucu, wagu, tidak mutu dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Munarman. Di antaranya Najwa Shihab mengatakan atas video itu apakah dirinya sudah dipanggil polisi atau belum? Sudah diklarifikasi oleh polisi atau belum? Sebenarnya kan jawabannya mudah, tinggal sudah atau belum. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dijawab oleh Munarman berbelit-belit, menghindar, tidak mau menjawab iya dan tidak. Tidak mau menjawab sudah atau belum. Tetapi justru berkelit. Seolah-olah ada kekhawatiran atas jawaban tersebut. Nah, baik, sebelumnya mari kita simak dulu bagaimana perdebatan Munarman dan Najwa Shihab. Sebagaimana disiarkan di channel YouTube-nya Najwa Shihab. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak taunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil? Ada yang Pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? Itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Bagaimana? Itu peristiwa pidana yang dipanggil oleh polisi. Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak, Pak? Peristiwa pidana. Pak Polan, jadi jangan menggiring. Ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Kalau saya bertanya, itu pernah didatang atau tidak? Itu dalam teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Itu berbahaya buat opini. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan saya simpel sekali. Anda pernah dipanggil atau tidak? Ya, itu pertanyaan jebakan. Perlu dipanggil atau tidak? Nah, itu pertanyaan jebakan juga itu.
Nah, oke ya, sudah jelas ya. Mudah-mudahan nggak kena copyright nih. Yang pertama yang ingin saya tanggapi, karakternya Munarman masih tetap saja emosional dan wagu. Yang pertama, pertanyaannya Najwa Shihab kan simpel sekali. Apakah dengan kasus itu, dengan kehadiran Munarman pada acara baiat ISIS itu, dirinya sudah dimintai tabayun, sudah dimintai klarifikasi oleh polisi atau belum? Saya tidak tahu mengapa Munarman tidak mau menjawab secara tegas atas pertanyaan itu. Pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Barangkali kalau Munarman menjawab sudah, ini akan membuka borok dan akan membuka fakta bahwa dia sudah berurusan dengan polisi. Atau mungkin kalau dia menjawab belum, berarti memang seolah-olah ingin diperiksa oleh polisi, barangkali itu. Tetapi sebenarnya kan kalau dia gentle dengan peristiwa yang dialaminya itu, tinggal mudah saja dijawab. Sudah dan belum, kan selesai gitu kan. Nah, yang kedua, Munarman mengatakan bahwa kehadirannya di acara itu dalam rangka menjadi penceramah kontra terorisme. Ini menurut saya jawaban yang sangat aneh. Dari mana logikanya? Acara yang kemudian dilanjutkan dengan baiat ISIS dikatakan sebagai sebuah acara seminar kontra terorisme. Lah ini kan tidak masuk akal gitu. Lah siapa yang mau percaya? Acara itu diikuti dengan baiat ISIS secara jelas, dikatakan sebagai kontra terorisme. Itu namanya bukan kontra terorisman, tetapi itu justru pro terorisme. Faktanya apa di situ? Dilakukan berbaiat atau ikrar kesetiaan terhadap ISIS. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa menghadiri acara itu tidaklah melanggar hukum, sehingga tidak perlu melakukan klarifikasi. Nah, sebagai orang hukum, sebagai pakar hukum, mestinya dia tahu akan hal itu. Nah, kalau dia tahu bahwa dia tidak ingin ikut melibatkan diri di dalam jaringan terorisme internasional itu, tentu yang dilakukan adalah kemudian minggir, meninggalkan tempat itu. Tetapi faktanya tidak kan. Dia ikut di situ, ikut khusyuk, bahkan dalam sebuah video dia ikut mengacungkan jari sebagaimana itu adalah simbol kesetiaan, simbol ikrar setia dari para pengikut ISIS. Kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah, yang ingin saya tanggapi adalah, saya kira kepolisian harus secepatnya mengambil sikap tegas atas fakta tersebut. Fakta bahwa Munarman ikut hadir dalam satu ruangan di mana kemudian diikuti dengan baiat terhadap ISIS itu. Agar masyarakat jelas apakah keikutsertaan Munarman di situ dalam konteks bergabung dengan kelompok ISIS atau hanya sekedar menghormati sebagaimana yang diakui oleh Munarman. Kalau Munarman sendiri ya tentu saja dia akan berkilah bahwa dia di situ mengatakan hanya sekedar menghadiri undangan. Menghadiri undangan panitia FPI di Makassar untuk memberikan ceramah tentang kontraterorisme. Nah, itu hak-hak saja, hak dia. Tetapi kemudian kan polisi nanti akan menemukan fakta bukti saksi selain apa yang dijelaskan oleh Munarman. Apakah betul bahwa Munarman di situ dalam rangka itu atau memang ikut satu suara bergabung dengan baiat ISIS bagaimana yang dituturkan oleh terduga terorisme yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Nah, penjelasan polisi ini sangat perlu sekali, sangat dibutuhkan sekali untuk mempertegas persoalan ini. Karena ini sangat berbahaya. Sekaligus ini penting juga untuk Munarman. Penting untuk pengikutnya Munarman, dalam kurung pengikut ex-FPI, dan penting bagi kita semuanya warga negara Indonesia. Yang pertama, seandainya Munarman terlibat di dalam
baiat ISIS sebagai anggota ISIS, mendukung kesetiaan terhadap ISIS, tentu saja kita tahu semuanya bagaimanakah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap orang yang ikut bergabung dengan jaringan terorisme internasional ini. Nah, seandainya yang kedua, seandainya bahwa Munarman betul-betul ikut terlibat di situ, maka tentu saja polisi tidak bisa membiarkan Munarman terus berkeliaran bebas sebagaimana yang kita lihat, yang kita hisahkan hari ini. Nah, kalau kemudian dinyatakan terlibat, tidak ada sanksi hukum, biarkan. Tentu ini presiden buruk bagi kita semuanya. Satu, buruk bagi pengikut FPI atau ex-FPI. Karena bahwa ternyata bergabung dengan kelompok ISIS didukung atau setidaknya dibiarkan oleh negara. Bukan sebuah pelanggaran hukum, bukan sebuah tindakan yang berbahaya. Yang kedua, berbahaya bagi para orang-orang yang mencintai NKRI ini, yang anti terhadap terorisme, yang pro NKRI. Mengapa berbahaya bagi mereka? Tentu saja mereka akan marah, membuat mereka tidak terima. Mengapa aparat membiarkan Munarman dan konco-konconya ini ikut bergabung berbaiat ISIS? Seandainya itu memang benar bahwa Munarman kehadirannya di situ betul-betul ikut bergabung mendukung adanya ISIS. Berikutnya, seandainya terbukti tidak bahwa Munarman di situ hanya sekedar hadir tanpa sebuah kesengajaan, hanya dipaksa dihadirkan di situ. Nah, kan jelas persoalannya. Pak Munarman lepas dari tuduhan gabung dengan kelompok terorisme. Nah, sehingga kemudian orang tidak akan mencoba-coba ikut bergabung pada kelompok terlarang. Nah, tentu saja ini semua akan dibuktikan oleh polisi terkait dengan apakah Munarman betul-betul terlibat atau tidak. Kalau pengakuannya Munarman, namanya juga pengakuan, namanya juga pembelaan diri, itu oke lah, haknya dia. Tetapi fakta-fakta yang lain akan menjawab dan membuktikan apakah itu benar atau tidak. Baik, saya kira itu vlog saya hari ini terkait dengan Munarman. Video itu sudah sangat viral, semua orang tahu, dan bahkan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu yang lalu sebelum pada saat membubarkan FPI juga menampilkan tayangan video tersebut. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.